Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ngan hapunten pisan rada siang postingnya karena ya hari libur atau weekend kita manfaatkan jalan pagi gitu ya, biar ya sehat jiwa raga teman-teman, insya Allah. Nah ini juga ada beberapa kabar yang memang akan kita kabarin dan rata-rata ya akan menguras sedikit emosi dari teman-teman Boboto, namun kita juga menghimbau harus harus ditanggapi secara bijaksana saja karena ini pun datangnya dari manajemen Persib Bandung dan juga ya dari sekitarannya lah gitu ya. Biar lebih lengkapnya kita langsung bahas saja. Pertama teman-teman, ini datang dari Ciro Alves dan memang betul Ciro Alves sudah akan tidak bermain lagi untuk Persib Bandung sampai dengan akhir musim karena pasal 49 ayat 1 yang mana dikeluarkan oleh Komdis PSSI yang melarang Ciro Alves dengan tambahan larangan bermain 2 pertandingan dan ya sudah selesai gitu 2 pertandingan, besok menghadapi Persita dan juga menghadapi Persis Solo di kandang teman-teman. Lalu dengan keputusan ini apa yang akan terjadi? Nah ini apa yang akan terjadinya ini sudah mulai melebar teman-teman, tapi saya coba cerita sedikit, saya coba kasih sedikit ruang yang berbeda untuk berpikir. Jadi H+1 ketika Malut menghadapi Persib Bandung waktu itu, saya coba WA gitu ya ke salah satu orang yang mana bilang, iya kumaha ya kartu merah Ciro, apakah memang 1 kali atau 3 kali? Saya bilang waktu itu, dibalas, wah iya nggak small balik, cuma gitu aja balasannya. Ya udah, jadi ya saya pikir makanya waktu beberapa kali di video kita sempat bahas kemungkinan Ciro Alves dihukum tambahan dan memang terbukti gitu ya. Jadi insya Allah lah teman-teman yang sering ngikutin channel kita sudah pernah kita bahas beberapa kali bahwa kemungkinan Ciro Alves dijatuhi hukuman tambahan gitu ya, karena Komdis ini biasanya sok ngadi-ngadi, suka ngada-ngada dan nggak mungkin lah kalau cuma 1 kali pertandingan saja jadi dikasih bonus 2 pertandingan sehingga ya sudah sampai dengan akhir musim Ciro Alves tidak bisa bermain, dan itu sudah fix di dalam surat edaran yang diedarkan oleh Komdis PSSI mengatakan bahwa untuk denda Ciro Alves ini khususnya tidak boleh banding, jadi sudah tidak menerima banding teman-teman. Ini yang memang agak sedikit di luar akal sehat gitu ya, tidak boleh dibanding. Keputusan ini sudah harus dipatuhi sehingga ya denda 10 juta, larangan bermain 2 kali, ya sudah sampai dengan akhir musim. Nah bagaimana tanggapan dari manajemen Persib Bandung sendiri? Kalau dari Kang Aditya ya memang katanya sudah menerima apapun keputusannya, ya kita sudah berusaha, apalagi ya itu tadi tidak boleh dibanding, ya kita terima saja katanya, karena ya memang bagaimanapun ya sudah berjalan gitu ya, tanpa Ciro Alves pun sudah ya liga terus berjalan dan sudah mau selesai. Jadi ya sudah kita terima, kita tanggapi dengan bijaksana menurut Kang Aditya begitu. Jadi ya sudah tidak ada upaya-upaya apapun dari manajemen Persib. Nah ini kalau untuk dari Wahaji Umu ini yang agak sedikit lebih keras teman-teman. Yang menurut Wahaji Umu sudahlah katanya lupakan saja, tidak ada Ciro lagi lah katanya. Kalau Ciro ya pertama ya memang kalau yang sudah dia mau keluar katanya sudah biarkan saja, yang sudah keluar dari Persib mah biasanya namanya akan hilang sendiri karena Persib lebih besar. Nah ini saya bergetar gitu ya ketika Wahaji Umuh bilang begitu, sudahlah lupain aja udah, kalau pemain yang udah keluar dari Persib mah biasanya hilang namanya karena Persib lebih besar katanya dari si pemain atau lebih besar dari nama pemain itu. Nah ini yang mengindikasikan bahwa Wahaji Umuh sedang
sedang emosi gitu ya, sedang ya rada tinggi lah gitu untuk nadanya. Kalau membahas mengenai Ciro ya kita tahu sendiri teman-teman, atau nggak tahu teman-teman sudah tahu dari yang lain atau sudah tahu dari kabar yang beredar atau belum, tapi ada sedikit cerita. Jadi ketika Wahaji Umuh menawarkan ya ke Ciro Alves, ya sudah tetap aja dulu di Persib Bandung, nanti saya bantu, saya usahakan, mau gaji berapa katanya, terus mau fasilitas apa atau apa, ada yang mau ditambah atau bagaimana, ya tidak ditanggapi oleh Ciro Alves, hanya tersenyum gitu dan tidak mengungkapkan hal apapun gitu. Jadi ini merasa tidak dihargai mungkin ya Wahaji Umuh. Jadi ya sudah, ya Wahaji Umuh juga bisa emosinya meledak gitu ya kalau sudah memang mengusahakan tidak ditanggapi, tidak dihargai. Ya itulah, mungkin sekarang baru keluar, sudah katanya jangan dibahas-bahas lagi lah, jangan ciro-ciroan lagi katanya gitu, biarin aja, kalau udah mau pergi, udah keluar, namanya juga nanti hilang sendiri karena Persib lebih besar. Nah ini kalau untuk masalah khususnya di Persib Bandung ya bukan hanya Ciro katanya. Jadi kalau akhir musim tadinya kan mau dibuatkan satu perpisahan untuk Ciro Alves, sepertinya memang tetap jadi, tapi ya momennya aja agak sedikit ternodai karena Ciro tidak main, ya kemungkinan nanti turun dari tribun penonton gitu ya, untuk ada pelepasan lah gitu ya untuk perpisahannya. Nah ini ya kita tunggu saja nanti ketika laga terakhir menghadapi Persis Solo teman-teman, apakah Ciro Alves saja atau ada beberapa pemain lain yang akan di perpisahannya gitu dirayakan. Nah ya kita tunggu nantilah teman-teman. Tapi intinya kalau udah masalah Ciro, Wahaji Umuh sudah tidak mau membahas lagi itu ya. Ini sudah keras, sudah nadanya juga tidak seperti biasa, jadi ya mungkin punya sedikit rasa kehel kayaknya gitu ya teman-teman. Nah untuk itu juga ada sedikit cerita lagi teman-teman, ketika ini antara saya juga tidak berani sebetulnya menampilkan bahwa ya H-1 ketika cek scoring board katanya di Kiraha atau Stadion Kiraha di Malut United itu, satu hari sebelum hari H itu ada scoring boardnya tuh menampilkan bahwa ada kartu merah untuk Ciro Alves. Nah ini apakah memang kebetulan atau hanya cek scoring board saja gitu ya. Biasanya kan ada di utara dan selatan, yang di atas itu yang gede. Nah ini ada kartu merah untuk Ciro Alves gitu. Nah ini apakah memang yang beredar di media sosial ini benar atau tidak? Takutnya hoax, kita juga tidak bisa memastikan. Jadi tidak saya angkat waktu itu. Cuma karena sekarang lagi rame lagi ya, kita sharing aja lah gitu ya ke teman-teman. Mangga dicari, nanti ada satu buah gambar yang beredar gitu di media sosial, yang mana di scoring boardnya itu menampilkan kartu merah untuk Ciro Alves satu hari sebelum hari H loh, waktu itu Malut menghadapi Persib gitu ya, untuk cek segala macam. Nah kenapa yang ditampilkan kartu merah untuk Ciro Alves? Apakah itu settingan atau bukan, atau hoax atau gambar buatan editan? Nah ini ya mangga kalau yang ahli-ahli IT mungkin bisa sharing di kolom komentar benar atau tidak gitu ya. Kalau kita nggak bisa menggaransi lah itu fotonya benar atau tidak gitu ya. Namun yang jelas sudah kita lupakan saja mengenai Ciro Alves teman-teman, sehingga besok menghadapi Persita Tangerang ada 4 orang pemain Persib yang tidak bisa bermain. Pertama tentu Ciro Alves, yang kedua Edo Febriansah kemarin juga karena sudah dapat kartu merah, lalu ada Nick Kuipers yang akumulasi kartu kuning, dan terakhir Kakang Rudianto yang mendapat akumulasi kartu kuning juga. Nah ini menarik nih, siapakah nanti yang akan bermain, Hen atau Jupe atau Victor Igbonevo sebagai laga perpisahan atau bagaimana? Nah ini kita lihat nanti di Tangerang teman-teman. Tapi manajemen Persib Bandung sudah menitipkan pesan bahwa jangan datang ke stadion di Tangerang katanya, karena ini sesuai regulasi masih belum boleh, dan juga takutnya ada beberapa isu nih yang di luaran sana, katanya teman-teman Boboto nanti akan menggeruduk gitu, atau istilahnya apa yang lebih enakin
mungkin ya akan nonton lah gitu ya, akan nonton. Tapi kalau di Tangerang ini kan kita punya sedikit sejarah pernah diusir oleh pihak kepolisian gitu ya, sempat rusuh juga di luar Indomilk Arena. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi isu di bawah di akar rumput atau di grassroots ini sudah kenceng banget, sudah banyak yang akan away ke sana, dan juga ya Bobotoh sekitaran sana juga sudah siap datang ke stadion katanya. Jadi ya kita sama-sama menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan diri sendiri saja. Ya kumahalah baiknya kalaupun mau nonton jadi penonton saja, jangan jadi supporter dulu, karena tanpa atribut, tanpa embel-embel bendera atau syal dan lain sebagainya, itu kita menjadi penonton yang lolos dari sanksi. Tapi kalau memang niatnya lain, ya itu ya jangan sampai merugikan klub Persib Bandung lah, itu intinya ya teman-teman. Nah mungkin ada sebetulnya satu lagi yang mau dibahas, namun ini kita coba klarifikasi dulu saja sampai dengan benar valid beritanya, baru kita up gitu ya di kabar selanjutnya. Saya yakin teman-teman pasti nungguin kabar mengenai si itu, apakah sudah deal belum gitu ya ke Persib Bandung. Jadi ya nantilah kita bahas, kita juga harus nyari yang sumber yang validnya dulu. Kita juga harus nanya benar atau enggaknya gitu ya. Jadi insya Allah di sini mah kita berimbang untuk informasinya. Kalau yang masih ragu-ragu ya tunggu aja lah, nanti kita coba konfirmasi ke pihak yang lebih mengetahui gitu ya. Kita jawab beberapa pertanyaan dulu saja teman-teman. Baik, yang pertama, salam Kang, kalau Bobotoh Cisurupan bener ya, bukan iya Cisurupan. Lalu Viking Brebes Jawa Tengah hadir. Waduh, assalamualaikum Bobotoh Cisurupan dan Viking Brebes jauh gitu ya. Lalu juga ini pertanyaan nih, Kang jadina Tyrone Delpino masih di Persib? Kang jadina Tyrone Delpino masih di Persib tuh musim payun? Tyrone Delpino ya itu kayak kemarin yang kita bahas lah, masih nego gitu ya. Pernah nego dengan manajemen Persib Bandung, pernah diajak ngobrol masalah masa depan ya, sekitaran bulan Februari itu teman-teman, Februari kemarin, 2 bulan yang lalu lah ya. Jadi ya masih buntu pada saat itu, masih buntu. Tyrone masih belum menemukan kesepakatan mengenai masa depannya dengan manajemen Persib Bandung, dan keburu ke pending gitu ya, pending. Manajemen inginnya fokus ke back to back juara dulu, dan sekarang sudah juara, masih belum ada pembicaraan lagi. Jadi Tyrone masih sabar. Ini Tyrone masih sabar, katanya nunggu ya. Oke, 2 laga lagi. Kalau memang ya serius gitu ya, kalau memang ada hal yang mau didiskusikan ya, saya menunggu, kata Tyrone Delpino begitu ya. Mudah-mudahan lah kalau harapan teman-teman Bobotoh Tyrone masih layak di Persib Bandung, ya kasih semangat saja gitu ya di media sosialnya, atau ya secara umum saja lah tagarnya Tyrone stay atau apapun itulah yang menandakan bahwa Bobotoh masih ingin Tyrone Delpino di Persib Bandung. Tapi ya belum ada yang bisa menjamin masa depan Tyrone Delpino masih di Persib atau tidak, karena rongrongan tim lain ini sudah mulai rame teman-teman gitu. Itulah info yang bisa saya coba sampaikan. Rongrongan tim lain mengenai pemain-pemain Persib ini sedang rame ya. Kalau manajemen tidak memanggarinya dengan pagar besi ya agak susah juga. Bukan pagar besi sih, pagar kontrak gitu ya. Kalau nggak sama itu mah susah teman-teman gitu ya. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Dan yang nanya tentang jersey, t-shirt, kaos dan lain sebagainya, mangga dilihat saja di layar kiri bawah layar handphone teman-teman Bobotoh, diklik saja nanti keluar etalase produknya. Jadi ya mangga dilihat dulu saja, kalau ada yang sesuai budget, sesuai harga, mangga langsung dibeli di situ, karena sudah termasuk diskon teman-teman. Jadi ingat ya, di kita yang ditampilkan ini sudah termasuk diskon, jadi tidak ada biaya-biaya lain lagi gitu ya. Kalau masih ada di kita, barangnya masih ada. Kalau sudah tidak kita tampilkan, barangnya sudah habis atau memang sedang di order lagi gitu. Jadi ya mangga dimanfaatkan saja lah gitu ya, dipilih dulu mangga yang sesuai dengan budgetnya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.